Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi dalam bisnis global saat ini. Nah, video ini merupakan part kedua dari materi tersebut yang meliputi dari apa itu sistem informasi dan juga mempelajari sistem informasi. Yang pertama berarti kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Sistem itu mengacu pada sekumpulan komponen yang bekerja sama ya, atau dia yang saling terkait. Kemudian informasi adalah kumpulan data terurut yang dapat kita pahami atau dapat kita tindak lanjuti. Nah, dia juga nanti dari sistem informasi berarti gabungan antara sistem dan juga informasi, dia melakukan aktivitas mengumpulkan, memproses, kemudian menyimpan dan mendistribusikan informasi. Dari sistem informasi ini kita juga dapat atau dia datanya bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi maupun kontrol. Nah, sebenarnya sistem informasi adalah untuk memahami semua data yang membingungkan di lingkungan dan mengatur data ke dalam beberapa jenis urutan. Jadi di sini nanti hampir sama dengan definisi yang kedua ini ya. Dia melakukan kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Kemudian di sini kita juga harus bisa membedakan antara informasi dan juga data. Ya, data adalah aliran fakta mentah atau sekumpulan angkanya yang berupa angka aja dan itu sudah terstruktur. Sedangkan informasi adalah data yang dibentuk menjadi bentuk yang bermakna. Jadi bisa kita pahami. Itu lebih ke informasi. Contohnya saja kalau misalkan kita tahu uh, data harga saham atau data inflasi saja. Di data inflasi berarti kalau misalkan kita tahu datanya inflasi Januari mulai 2020 adalah 0,5, Februari 2020 adalah 0,7, Maret 2020 0,4, seperti itu dan seterusnya. Kalau dari situ kan kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, biasanya informasi yang dapat dibentuk itu dibantu dengan gambar. Jadi dibantu dengan gambar, dari data tadi digambarkan suatu grafik yang bisa kita tahu nanti grafiknya itu naik atau lagi turun. Dari situ kita bisa membuat suatu informasi bahwa di tahun 2020 inflasi di Indonesia cenderung naik, misalkan seperti itu, ya. Nah, ini penggambarannya antara data sama informasi, di mana nanti dari data itu disimpan semuanya dan diusahakan dia akan mengeluarkan sebuah informasi yang dapat lebih bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Kalau misalkan di data itu contohnya aja di meja kasir supermarket itu dapat diproses dan diatur untuk menghasilkan informasi yang berarti. Nah, kita tahu nanti kalau misalkan eh, kalau yang berupa data saja, itu berarti nanti jam sekian itu ada pelanggan yang membeli sabun, mereknya apa, harganya berapa, kemudian dia membeli odol atau pasta gigi ya, kemudian membeli snack apa, membeli apa dan sebagainya, dan itu semua direcord itu berupa data. Sedangkan nanti informasi yang bisa kita ambil adalah total penjualan hari ini. Ya, total penjualan hari ini atau total pendapatan hari ini ataupun total penjualan unit deterjen ya yang mendapat piring atau total penjualan dari suatu produk tertentu atau wilayah tertentu. Dari situ juga kita bisa juga mengambil informasi bahwa nanti misalkan penjualan pada wilayah tertentu itu cenderung meningkat setiap bulannya juga bisa. Atau mungkin dari yang transaksi tersebut kita bisa mengolah atau menganalisa menggunakan uh, analisa statistik. Contohnya adalah yang
peluang suatu produk itu dapat ditata atau ditata berjejeran ya di sampingnya supaya kayak toh misalkan kita membeli pasta gigi itu biasanya dengan sikatnya ya, sikat gigi. Sehingga pasta gigi dengan sikat gigi itu kita taruh bersebelahan seperti itu. Itu adalah penata-letaan suatu produk. Kemudian terdapat 3 aktivitas di sistem informasi menghasilkan kebutuhan organisasi informasi. Yang pertama adalah input, kedua proses, dan yang terakhir adalah output. Dari input itu dia menangkap data mentah dari organisasi atau lingkungan eksternal. Contohnya tadi adalah produk yang dimasukkan ya. Jadi ada berapa banyak dan lainnya. Dan itu nanti kita buat datanya atau strukturnya seperti apa. Kemudian ada yang namanya aktivitas pemrosesan. Dia melakukan mengubah data mentah menjadi bentuk yang bermakna. Misalkan nanti menggunakan analisa apa atau mungkin dibuat gambarnya seperti itu. Sedangkan output adalah mentransfer informasi yang telah diproses kepada orang atau aktivitas yang menggunakannya. Jadi di output itu nanti contohnya adalah report, ya. Paling gampang di sini input adalah nanti dimasukkan nilainya, nilai kalian setiap mata kuliah apa, SKS-nya berapa, kalian mendapatkan nilai berapa. Setelah itu untuk pemrosesannya adalah IPS, Indeks Prestasi Semester, atau IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, seperti itu. Setelah diproses, outputnya itu juga bisa berupa seperti report. Report itu adalah transkripnya. Entah transkrip itu dari satu selama kalian kuliah di sana atau per semesternya. Nah, di situ juga harus ada umpan balik atau keluaran dikembalikan ke anggota organisasi yang sesuai untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki tahap masukan. Jadi di situ pastinya kalau kita menggunakan suatu sistem informasi, kita memiliki nanti sistem tersebut kurang pada apanya saja. Dan itu nanti akan diperbaiki lagi oleh si pihak vendor. Kalau misalkan perusahaan menyewa vendor. Akan tetapi itu juga bisa lagi feedbacknya adalah ke kalian lagi. Kalau misalkan di SIAM sistem informasi mahasiswa berarti nanti kalian ke saya sebagai penasehat akademik, kemudian kita berdiskusi bagaimana enaknya, kalian mengulang atau seperti apa, kemudian itu adalah evaluasinya, dan nanti kalian harus belajar lagi sehingga inputan di sistem akan lebih baik atau nilainya kalian lebih baik sehingga data yang masuk lebih baik seperti itu. Kemudian kita lihat program komputernya atau sistem informasinya. Nah, di program komputer, komputer dan perangkat lunak adalah fondasi dan alat teknis. Mirip dengan bahan dan alat yang digunakan untuk membangun rumah. Alat dan bahan tersebut tidak tiba-tiba menjadi rumah yang lengkap, melainkan diperlukan masukan dari luar atau manusia. Jadi nggak mungkin dong alat dan bahan itu tiba-tiba menjadi sebuah rumah. Itu suatu bim salah bim ya. Pasti ada orang yang nanti menatanya sehingga menjadi rumah yang kokoh atau rumah yang lengkap. Nah, sistem perlu dirancang agar sesuai dengan perusahaan dan manusia yang bekerja dengan sistem tersebut. Ketiga aktivitas sistem informasi bisa digambarkan seperti ini ya. Sistem informasi tadi memuat informasi tentang suatu organisasi dan lingkungan di sekitarnya. Nah, 3 aktivitasnya ada input, ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini inputnya, kemudian diproses, bisa saja diproses atau classify, ya dikelompokkan, atau di-arrange, atau di-calculate, atau dihitung ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan suatu output. Output ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sedangkan ketiga proses ini ada di dalam sistem informasi. Umpan balik
adalah keluaran, jadi umpan balik ini adalah keluaran yang dikembalikan kepada orang atau kegiatan yang sesuai dalam organisasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan masukan. Di mana nanti ya pelaku lingkungannya yang mempengaruhi dari organisasi ataupun feedbacknya dan segala pemikirannya yang perlu kita pikirkan dalam membuat sistem informasi adalah yang pertama customer atau pelanggan, kemudian pemasok atau supplier, kemudian pesaing atau competitors, kemudian pemegang saham, stockholders, dan uh, badan pengaturnya, regulatory agency. Berinteraksi semua pelaku-pelakunya ini tadi, ya, kelima pelaku tersebut berinteraksi dengan organisasi dan sistem informasinya. Sehingga nanti di dalam sistem informasi itu informasi yang dihasilkan cukup baik atau cukup berguna. Nah, sistem informasi lebih dari komputer. Dia menggunakan sistem informasi secara efektif membutuhkan pemahaman tentang ya organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem. Nah, di sistem informasi itu menciptakan nilai bagi perusahaan sebagai solusi organisasi dan manajemen untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, dimensi organisasi dari sistem informasi itu yang pertama adalah hierarki otoritas atau nanti di sini dia ada tingkatan berdasarkan tanggung jawabnya. Ada manajemen senior, ada manajemen menengah, manajemen operasional, pekerja pengetahuan, pekerja data, pekerja produksi, atau jasa. Nah, di hierarki otoritas ini tergantung dari perusahaan. Setiap perusahaan bisa memiliki hierarki yang berbeda. Nah, tingkat di perusahaan atau hierarki yang ada di perusahaan itu bisa digambarkan seperti ini, di mana organisasi bisnis adalah hierarki yang terdiri dari 3 tingkatan utama. Jadi ini adalah yang paling utamanya. Yang pertama adalah manajemen senior, ya. Kedua adalah menengah, itu biasanya adalah seorang saintis atau pekerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen operasional. Biasanya dia ada pada produksi, ya, di bagian produksi atau pokoknya bagian jasanya. Jadi yang pelayanannya itu seperti apa, kemudian dia bagian yang menginputkan data. Jadi dia yang bekerja dengan data. Sistem informasi melayani setiap tingkatan ini. Jadi semuanya harus bisa masuk ke dalam sistem informasi. Ilmuwan dan pekerja pengetahuan sering bekerja dengan manajemen menengah. Jadi di sini saintis dan yang ini tadi yang berpendidikan tinggi, dia lebih ke manajemen middle atau menengah. Dimensi organisasi sistem informasi. Jadi di sini nanti ada yang namanya pemisah fungsi bisnis, ya. Pemisah fungsi bisnis itu dia ada yang bagian. Jadi ini berdasarkan fungsinya. Departemennya itu ada departemen penjualan atau pemasaran, kemudian ada departemen SDM atau sumber daya manusia, ada keuangan, akuntansi, kemudian manufaktur ataupun produksi. Tidak semua perusahaan memiliki semuanya, akan tetapi itu tergantung dari setiap perusahaannya. Kemudian ada yang namanya proses bisnis yang unik. Jadi di sini termasuk dimensinya bahwa kita tahu ada proses bisnis yang unik, budaya bisnis juga unik. Dan juga yang terakhir adalah politik organisasi. Di mana kita tahu ya, dari itu semua, dari ketiga proses bisnis, budaya bisnis, dan politik organisasi, setiap bisnis itu atau setiap perusahaan itu memiliki sistem informasi yang berbeda. Di mana karena sistem bisnis yang mereka yang ada pada perusahaan tersebut memiliki budaya dan politik yang unik atau berbeda dengan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Sehingga sistemnya mencerminkan budaya bisnis perusahaan tersebut.
Jadi nanti istilahnya SOP pada satu perusahaan dan SOP pada perusahaan yang lainnya, walaupun untuk pengerjaan yang berbeda, untuk pengerjaan yang sama itu bisa saja berbeda karena mereka memiliki budaya yang berbeda. Kemudian dimensi manajemen sistem informasi, kalau tadi adalah dimensi organisasinya, sekarang adalah dimensi manajemen. Ya, ingat tadi ada 3, yang pertama organisasi, kemudian manajemen, dan yang terakhir adalah teknologi. Di dimensi manajemen itu adalah yang topik bahasan yang kedua dari sistem informasi, di mana manajer menetapkan strategi organisasi untuk menanggapi tantangan bisnis. Selain itu, manajer harus bertindak secara kreatif dalam hal menciptakan produk dan layanan baru. Dan sesekali harus membuat ulang organisasi atau istilahnya kita strukturnya dibedakan. Seperti itu, struktur organisasi ini dibedakan untuk mengetahui apakah kinerja dari karyawan sudah cukup baik atau tidak. Membuat ulang organisasi itu biasanya diperlukan terutama saat perkembangan zaman yang sudah berubah sehingga atau membuat struktur organisasi tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir adalah dimensi teknologi dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah jantung dari sistem informasi. Meskipun organisasi dan manajemen juga penting, namun teknologinya yang memungkinkan sistem dan organisasi serta manajer yang menggunakan itu bisa berjalan. Nah, dimensi dari teknologi ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi perangkat keras itu adalah kita menggunakan apa? PC, laptop, atau apa. Sedangkan perangkat lunak kita menggunakan aplikasi apa. Misalkan kita menggunakan yang paling mudah itu ada aplikasi yang menggunakan database Excel ataupun database Access ya, seperti itu. Kemudian teknologi manajemen datanya. Untuk teknologi manajemen datanya, dia seperti apa? Sudah terstruktur kah atau tidak kah, atau sudah ada formnya kah, atau bagaimana? Kemudian ada teknologi jaringan dan telekomunikasi. Nah, jaringannya di sini dia tipenya apa? Ada tipe internet, ada tipe intranet, dan ada tipe extranet, dan juga ada yang tipe web atau www. Seperti itu. Nah, di sini kalau yang intranet ya, kita harus mengetahui perbedaan antara internet, intranet, dan juga extranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu menggunakan satu jaringan tersendiri. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Hanya bisa digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian extranet ya. Extranet itu berarti hampir mirip sama intranet, tapi dia juga bisa digunakan oleh selain perusahaan, misalkan pelanggan dan pemasok. Jadi yang memiliki kepentingan pada perusahaan tersebut. Sedangkan yang terakhir, internet itu bisa menghubungkan jutaan jaringan berbeda di seluruh dunia. Jadi dapat diakses di berbagai lokasi seperti itu. Jangan World Wide Web itu berarti based on web. Jadi kita harus buka seperti Chrome ataupun Mozilla, sehingga kita baru bisa membuka sistem informasi tersebut. Kemudian, dimensi terakhir dari teknologi sistem informasi adalah infrastruktur TI, di mana menyediakan platform tempat sistem dibangun. Jadi sistemnya itu otaknya ada di mana, atau penyimpanan datanya ada di mana. Mau menggunakan server pribadi, jadi kita membangun atau kita membeli hard disk dan sebagainya, dan kita atur jaringannya di situ, sehingga ada di lokasi. Tapi itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar, karena kita harus menyiapkan ruangan, dan juga harus menyiapkan AC, dan PC-PC atau hard disk yang
dibutuhkan seberapa banyak. Ada juga server dari cloud yang bisa kita beli untuk membangun sistem atau database dari sana. Nah, perspektif bisnis pada sistem informasi. Sistem informasi definisinya dari perspektif bisnis adalah instrumen untuk menciptakan sebuah nilai. Nah, investasi di bidang teknologi informasi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena dia dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan juga posisi strategis jangka panjang yang unggul. Ini untuk perspektif bisnis. Sedangkan kalau perspektif lainnya bisa kalian telaah sendiri, misalkan dari sosial, dari suatu sistem informasi itu nanti kita mengurangi pengetahuan kita sebenarnya kita itu ngomong sama siapa sih, seperti itu. Dan lebih banyak menggunakan handphone. Kita berkomunikasi dengan handphone daripada kita berkomunikasi dengan customer kita sendiri atau mungkin dengan pemasok yang ada pada perusahaan kita. Jadi berbeda antara bisnis dengan sosialnya. Kemudian rantai nilai informasi bisnis itu data mentah diperoleh dan diubah menjadi tahapan yang menambah nilai informasi tersebut. Nah, nilai informasi itu ditentukan sebagian oleh sejauh mana ia mengarah pada keputusan yang lebih baik, efisien yang lebih besar, dan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian di perspektif bisnis ya, dia akan menarik perhatian pada sifat organisasi dan manajerial dari sistem informasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa sistem informasi dari perspektif bisnis adalah bagian dari serangkaian aktivitas penambahan nilai untuk memperoleh, mentransformasikan, dan mendistribusikan informasi yang kita dapat dan digunakan untuk manajerial untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tetapi terdapat juga sistem informasi yang nanti akhirnya tidak berorientasi pada keuntungan atau profit dari suatu perusahaan. Alasannya adalah untuk memenuhi persyaratan pelaporan informasi dari pemerintah atau otoritas lainnya. Jadi karena ada suatu aturan yang mewajibkan mereka memiliki sistem informasi, berarti sistem itu tersebut dibuat tapi tidak untuk meningkatkan keuntungan. Nah, dari gambar ini adalah rantai nilai informasi yang merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan ya hubungan antara aktivitas informasi di sini yang berwarna biru dan proses bisnis serta aktivitas manajemen, di mana nanti hasil akhirnya adalah yang tadi. Jadi untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, kemudian yang pada akhirnya nanti adalah untuk meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan. Untuk aktivitas informasi, dia akan meliputi data collection dan storage. Jadi datanya dimasukkan ya, kemudian disimpan. Kalau bisa ini dalam berupa histori. Kemudian mentransformasikannya ke dalam sistem bisnis, kemudian di dissemination. Dari dissemination ini disesuaikan dengan fungsinya, ada untuk yang proses bisnis, ada yang untuk aktivitas manajemen. Nah, kalau untuk proses bisnis, itu bisa saja supply chain management, jadi rantai pasokan, kemudian ada enterprise management, ada customer management, dan knowledge management. Jadi di sini nanti untuk bagian manajemen pelanggannya seperti apa, manajemen pemasaran atau enterprise itu dari citranya itu seperti apa, kemudian pengetahuan dari produknya seperti apa. Kemudian kalau pada aktivitas manajemen, dia bisa menggunakannya untuk planning, coordinating, controlling, maupun modeling dan decision making. Ya. Nah, berinvestasi pada teknologi informasi tidak menjamin keuntungan yang baik. Jadi tidak semuanya ada keuntungan baik, ada juga buruknya.
Karena setiap aktivitas atau sesuatu yang baru pasti memiliki kekurangan juga. Ada variasi yang cukup besar dalam pengembalian yang diterima perusahaan dari investasi sistem. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama, mengadopsi model bisnis yang tepat. Kemudian berinvestasi dalam aset pelengkap, jadi model organisasi dan manajemen. Aset pelengkap adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Perusahaan yang mendukung investasi teknologi dengan investasi pada aset pelengkap menerima pengembalian yang superior. Jadi kalau misalkan di aset pelengkapnya cukup bagus, berarti nanti pendapatan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan kita juga akan semakin meningkat. Contohnya, berinvestasilah dalam teknologi dan orang-orang untuk membuatnya berfungsi dengan baik. Jadi kita investasi pada teknologi yang baik. Ataupun contohnya kalau misalkan pada perusahaan mobil, aset pelengkapnya adalah uh, dia bergantung pada jalan raya, kemudian pada jalan-jalan yang ada, pompa bensin, fasilitas perbaikan, dan sebagainya untuk memaksimalkan nilai investasi utama mereka. Itu adalah aset pelengkap. Contoh lagi di asuransi ya, paling gampang asuransi untuk mobil. Nah, si aset pelengkapnya adalah si mobil, sedangkan si asuransi adalah perusahaannya. Di mana nanti kalau semakin banyak orang beli mobil, berarti bisa juga semakin banyak kemungkinan orang membeli produk asuransi untuk mobil tersebut. Seperti itu. Kemudian aset pelengkap itu bisa aja berupa aset organisasi, contohnya model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien. Jadi di sini bisa saja misalkan resep, masakan, itu juga termasuk aset organisasi. Kemudian aset manajerial juga bisa, contohnya adalah insentif untuk inovasi manajemen, kerja tim dan lingkungan yang kerja kolaboratif. Kemudian aset sosial contohnya adalah infrastruktur internet dan telekomunikasi serta standar teknologi. Pendekatan kontemporer untuk sistem informasi. Di sini studi tentang sistem informasi berkaitan dengan masalah dan wawasan yang disumbangkan dari disiplin teknis dan perilaku. Jadi di sini pendekatan teknis tidak mengabaikan perilaku dan pendekatan perilaku tidak mengabaikan teknologi. Tetapi mereka berdua, dua pendekatan tersebut berbeda. Jadi di sini kita tahu bahwa untuk pendekatan teknis, dia menekankan model berbasis matematis. Contohnya di sini dia ada biasanya di bidang ilmu komputer, ya, ilmu manajemen, dan juga riset operasi. Itu adalah pendekatan teknis. Sedangkan untuk pendekatan perilaku, ya, dia berkaitan dengan masalah perilaku, integrasi bisnis strategis, implementasi, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana kita bersikap itu juga termasuk pendekatan perilaku. Nah, untuk pendekatan perilaku ini kita juga harus bisa menilai mengenai psikologi, ekonomi, maupun sosiologi yang ada pada sistem informasi manajemen. Dan dua pendekatan ini tidak ada yang benar. Kalau bisa, ya, pendekatan teknis dan pendekatan perilaku keduanya digunakan dalam membentuk sistem informasi manajemen. Sehingga sistem informasi manajemen itu menggabungkan ilmu komputer, ilmu manajemen, penelitian operasi, dan orientasi praktis dengan masalah perilaku. Ada 4 aktor utama dalam mempelajari sistem informasi. Yang pertama adalah pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian perusahaan bisnis, kemudian manajer dan karyawan, dan yang terakhir adalah lingkungan perusahaan. Jadi aturan yang ada di Indonesia itu seperti apa, itu juga termasuk lingkungan. Kemudian sosial dan budayanya seperti apa.
Gambar ini menggambarkan interaksi antara teknologi dan juga organisasi, di mana keduanya ya itu terus tumbuh lebih dekat satu sama lain sehingga atau sampai pendekatan yang memuaskan kedua perspektif tercapai. Jadi di sini final design dari teknologinya seperti apa dan final design dari organisasinya seperti apa. Jadi istilahnya kalau sudah ada teknologi sama perusahaan atau organisasinya kita ya, kita itu antara keduanya selalu berkoordinasi, kemudian saling menjelaskan organisasi inginnya seperti ini, kemudian teknologinya hanya bisa sampai kayak gini, sehingga nanti oh yang bisa ini yang tidak bisa seperti itu dan hasil akhirnya yang seperti apa. Nah, di sini kedua belah pihak ya, teknologi ataupun organisasi itu tidak selalu perlu membentuk kompromi yang setara. Terkadang teknologi yang sangat maju memungkinkan lebih dapat diterima pada eh, daripada di waktu lain. Seperti yang akan kita lihat, solusi perangkat lunak yang dikemas dalam sistem perusahaan, itu perusahaan seringkali diminta untuk melakukan banyak perubahan agar aplikasi perangkat lunak berfungsi. Jadi, perubahan-perubahan tersebut bisa juga dilakukan setelah sistem informasi itu selesai. Jadi, selalu ada perkembangan dalam sistem informasi. Nah, dalam perspektif sosioteknik, kinerja sistem itu dioptimalkan ketika teknologi dan organisasi saling menyesuaikan satu sama lain, sehingga diperoleh kesesuaian yang memuaskan. Itu jika bisa sampai ke memuaskan tidak masalah. Sekian dulu untuk materi mengenai peran sistem informasi pada global saat ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.